Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 781. Di Royal View Garden, Harvey York memutar nomor dan berbicara dengan tenang. Aku akan melakukan perjalanan ke Half Moon Bay besok. Ini adalah kehormatanku, kepala instruktur. Apakah kamu ingin aku menjemputmu? Kegembiraan itu menggelegak dari sisi lain telepon. Harvey memikirkannya. Tidak perlu, aku akan segera meneleponmu. Aku akan segera bersiap. Orang di seberang telepon bernama Reinhardt, salah satu penjaga Harvey York di SWAT Camp saat itu, tetapi dia telah pensiun sekitar 1 tahun atau lebih. Keluarga Reinhardt akan dianggap sebagai penguasa di sekitar Half Moon Bay. Dia memiliki otoritas yang sangat besar, akan lebih baik untuk menghubunginya jika Harvey York ingin membawa seseorang ke sana untuk bersantai. Keesokan harinya, Harvey tidak meminta Yvonne Xavier untuk mengirim mobil pagi-pagi sekali. Sebagai gantinya, dia mengendarai mobil Mandy Zimmer dan dengan cepat menuju Half Moon Bay. Half Moon Bay adalah salah satu area Teluk Bakut. Tempat itu cukup berkembang untuk pariwisata. Sepupu Lillian Yates diharapkan untuk datang dan bersantai selama beberapa hari setelah kembali dari Amerika. Keduanya akhirnya bertemu setelah tiba di Half Moon Bay Hotel. Bibi Mandy Zimmer bernama Autumn Reyes. Meskipun dia berusia lebih dari 50 tahun, dia tidak mengenakan usianya sama sekali. Dia dengan senang hati menyapa Mandy sambil tersenyum lebar saat melihat Mandy turun dari mobilnya. Mandy, di mana orang tuamu? Apakah mereka tidak datang? Mereka memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan. Mereka akan tiba dalam 2 hari. Autumn Reyes tersenyum dan menjawab. Oh Mandy. Orang tuamu tidak sibuk, mereka malu datang ke sini bukan? Aku sudah menebaknya, menantuku adalah seorang profesor yang telah kembali dari luar negeri dan seorang eksekutif di sebuah perusahaan besar. Identitasnya jauh melampaui rasa malu yang kamu sebut suamimu. Orang tuamu terlalu malu untuk membandingkan menantu mereka dengan menantuku bukan? Kamu bisa memberi tahu mereka untuk tenang. Aku tidak akan dengan sengaja memukul mereka. Meskipun Autumn Reyes berkata begitu, dia tidak bisa menahan kebanggaan yang tertulis di seluruh wajahnya. Mandy mulai sedikit kesal. Bibi Reyes, aku di sini untuk menjemputmu menggantikan orang tuaku, bukan untuk diejek olehmu. Autumn Reyes terkekeh. Keponakanku, berhentilah melontarkan omong kosong. Keluarga semua orang di sini. Aku hanya sangat belak-belakan. Aku tidak melakukan ini untuk membuatmu kesal. Apapun yang aku katakan adalah untuk kemajuanmu, jangan menganggapnya terlalu pribadi. Ayo kemari. Ini sepupumu, Amelia Garza. Kalian sudah saling mengenal sejak kalian lahir. Dan ini menantuku, Felix Howard. Ini pasti pertama kalinya kalian bertemu satu sama lain. Autumn Reyes membawa Mandy Zimmer dan Harvey York ke aula hotel dan memperkenalkan mereka kepada pasangan itu. Di antara keduanya, Amelia Garza terlihat baik-baik saja tetapi dia sedikit gemuk. Di sisi lain, Felix Howard sangat tampan, dan pria yang benar-benar berbakat. Mata Felix langsung berbinar setelah melihat Mandy. Meskipun dia sangat berpengalaman tinggal di luar negeri untuk waktu yang lama, dia tidak pernah berpikir bahwa Mandy akan begitu mempesona. Bahkan beberapa model papan atas internasional tidak dapat membandingkan diri mereka dengannya. Meskipun Amelia adalah wanita muda yang cantik, dia hanyalah seorang gadis kecil di depan Mandy. Felix melirik Harvey, yang mengenakan pakaian biasa dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Wanita cantik seperti ini menikah dengan sekantong sampah yang tidak berguna seperti dia, sungguh menyia-nyiakan pemberian Tuhan. Ini pasti sepupu Mandy. Saya Felix Howard. Dia memperkenalkan diri sambil mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Mandy. Sebelum dia bisa meraih tangannya, Harvey berjalan entah dari mana dan menjabat tangannya tanpa sedikit bintik di wajahnya. Aku Harvey York. Bab 782. Kau.
Felix Howard menunjukkan sedikit kemarahan di matanya. Beraninya kotoran itu mencoba menghentikanku. Autumn Reyes tampaknya telah menyadari apa yang terjadi dan dengan cepat menyela mereka. Ini pertama kalinya kalian bertemu satu sama lain sebagai saudara. Biarkan aku memperkenalkan semua orang. Felix Howard adalah manajer Departemen Sky Corporation. Aku yakin kalian pernah mendengarnya sebelumnya. Ini adalah perusahaan yang dibangun oleh Prince York yang legendaris. Dia menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan kesempatan dari luar negeri untuk diburu oleh korporasi. Prestasinya di Sky Corporation akan sangat besar di masa depan. Dan kami sedang bersiap untuk terus berkembang di Bakwood sekarang setelah kami kembali ke negara ini sekali lagi. Silakan datang berkunjung lebih sering. Sambil mendengar Autumn Reyes memperkenalkan Felix Howard dengan rendah hati, dia kemudian dengan sengaja menatap Mandy Zimmer. Sepupu Mandy, aku mendengar bahwa perusahaanmu bekerja di bawah Sky Corporation, kita seperti keluarga sekarang. Aku akan menjaga perusahaanmu dengan baik. Mandy Zimmer tersenyum. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Bagaimanapun, ini adalah pekerjaanku, dan aku kenal dengan para petinggi di Sky Corporation. Nona Xavier bahkan datang menemuiku sebelumnya. Felix tidak bisa menyembunyikan harga dirinya setelah membicarakan hal ini. Harvey York tidak bisa menahan dengusannya setelah mendengar itu. Yvonne Xavier telah bekerja keras sampai-sampai dia bahkan tidak punya waktu untuk makan atau tidur. Bagaimana dia bisa meluangkan waktunya untuk bertemu dengan manajer departemen belaka? Apa yang kau tertawakan? Wajah Felix menjadi gelap gulita seperti malam. Matanya menunjukkan tatapan dingin. Dapat bekerja untuk Sky Corporation adalah pencapaian yang bisa dibanggakan. Dia terutama berpikir bahwa itu adalah pencapaiannya yang paling membanggakan untuk dapat bertemu dengan Yvonne yang hanya bekerja di bawah satu orang. Tapi sekantong sampah yang tidak berguna ini tertawa di depannya. Perilaku ini benar-benar tidak sopan baginya. Tidak ada, tidak ada. Lanjutkan. Aku mendengarkan. Kata Harvey York sambil terus melambaikan tangannya. Apakah kau mengejekku? Apakah kau pikir itu hal yang memalukan bekerja di bawah Sky Corporation? Felix khawatir dia tidak punya alasan untuk membenci Harvey. Bagaimana dia akan melepaskan kesempatan sekarang setelah kesempatan itu muncul dengan sendirinya? Harvey menjawab. Tidak, 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 ini luar biasa. Itu cukup untuk membawa kehormatan bagi leluhurmu. Kamu dapat membingkainya dan tidur dengannya di depan tempat tidurmu juga. Wajah Felix berubah lebih gelap dari malam. Dia tidak bodoh dan dia secara alami tahu bahwa Harvey sedang mengejeknya. Mandy, suamimu tidak hanya memiliki kemampuan apapun, dia bahkan iri pada orang pintar. Benar-benar pria yang berpikiran sempit. Aku bahkan tidak tahu apa yang kamu suka dari pria ini. Amelia Garza dalam suasana hati yang buruk saat mendengar ini. Sayang, jangan pedulikan dia. Kamu sudah mendapat perlakuan yang sangat baik untuk dapat bertemu dengan sekretaris Sky Corporation, Nona Xavier, tepat ketika kamu mulai bekerja di kantor. Aku percaya Prince York akan segera menemuimu setelah mengetahui kemampuanmu. Felix mendengus. Sebenarnya, dia hanya melihat Yvonne Xavier dari jauh pada hari pertamanya ketika semua orang menjabat, tetapi ini tidak menghentikannya untuk membual. Di matanya, bagaimana mungkin orang desa seperti Harvey tahu tentang Sky Corporation? Apalagi, dia hanya mengatakan semua ini untuk menarik perhatian Mandy. Felix Howard berkata dengan penuh teka-teki tanpa berpikir dua kali. Sebenarnya, aku sudah melihat Prince York yang legendaris. Harus kuakui, seperti yang diharapkan dari Prince York. Aura itu datang darinya. Benar-benar menakutkan, untuk mengatakan bahwa dia adalah orang teratas di Southlight akan menjadi pernyataan yang meremehkan pada saat ini. Sayang, kamu serius. Pernahkah kamu melihat Prince York secara langsung? Dia terlihat seperti apa? Amelia bertanya sambil merasa sangat terkejut. Bab 783. Bagaimana aku menggambarkan dia? Felix Howard memiliki ekspresi bermartabat di wajahnya. Ketika aku pertama kali melihat Prince York,
ada lingkaran cahaya yang bersinar di belakang punggungnya secara kebetulan membuatnya tampak seperti dewa. Lagi pula, pria papan atas bukan hanya untuk pertunjukan. Dan itu belum semuanya. Mobilnya pasti Rolls-Royce custom made. Bagian luar mobilnya bertatahkan berlian seolah-olah itu adalah keistimewaan Prince York sendiri. Yang paling penting, ada sekitar 1.000 penjaga yang mengikuti Prince York. Orang biasa bahkan tidak bisa mendekatinya. Harvey York tidak bisa menahan tawanya sekali lagi. Felix dengan marah tiba-tiba berseru. "Kenapa kau masih tertawa, kau kotoran? Apakah kau mengejekku, atau apakah kau mengejek Prince York?" Kerumunan mengerutkan kening setelah mendengar itu. Di Southlight, terutama orang-orang di baku tahu tentang kekuatan sejati Prince York. Dan Harvey berani mengejek Prince York sendiri. Apakah dia mencari kematiannya? Harvey York dengan tegas menjawab. "Sebenarnya, itu bukan urusanku jika kamu pamer di tempat lain, tetapi tidak baik jika kamu menyesatkan istriku. Biarkan aku mengoreksimu." "Mengoreksi aku? Kau? Hehehe." Felix menertawakan Harvey dengan dingin. Nomor 1, Prince York tidak pernah membawa pengawal ketika dia pergi keluar. Dia tidak pernah memamerkan kekayaannya saat bepergian. Nomor 2, semua York mengendarai Lexus. Itu adalah peraturan rumah. Prince York adalah salah satu dari York, oleh karena itu dia secara alami akan memiliki kebiasaan ini. Semua orang saling memandang sebentar setelah mendengar penjelasan Harvey. Mereka tidak yakin apakah mereka bahkan bisa mempercayainya. Hanya Mandy Zimmer yang menatapnya dengan sungguh-sungguh. Dia tampaknya memiliki hubungan baik dengan Yvonne Xavier. Penggambarannya tentang Prince York mungkin akan tampak lebih realistis. Dan penggambaran Felix tentang dirinya tampak sangat dilebih-lebihkan. Felix mendengar itu dan menjawab dengan jijik. "Bagaimana bisa kotoran sepertimu tahu tentang ini? Mandy, kamu punya suami yang menarik di sini. Menuduh menantuku bergosip yang dia dapat entah dari mana. Apakah dia tidak tahu bahwa menantuku adalah manajer departemen Sky Corporation? Apakah menurutmu dia tipe orang yang suka membual tentang badai?" Autumn Reyes membela menantunya pada saat itu. "Mandy, aku sudah mendengar bahwa suamimu sangat suka membual. Sepertinya rumor itu benar sekarang setelah aku melihatnya sendiri." Mengatakan hal-hal seolah-olah dia adalah Prince York sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah dia layak? Amelia Garza bertanya dengan nada dingin. Setelah mendapatkan dukungan tambahan, Felix kemudian berkata dengan bangga. "Ngomong-ngomong tentang Prince York, apakah kalian semua tahu bahwa dia merencanakan sesuatu yang besar baru-baru ini?" "Hal besar apa?" Amelia menjadi sangat bersemangat. Harvey juga tertarik. Karena Felix adalah manajer departemen Sky Corporation, dia pasti telah mendengar gosip dari dalam perusahaan. Dia ingin tahu rumor apa yang telah menyebar dari dalam. Felix berkata dengan ekspresi misterius di wajahnya. Dikatakan bahwa Prince York sedang bersiap untuk menghadiri upacara integrasi aset dalam 3 hari. Pada upacara itu, dia akan melamar wanita yang dia cintai. Apa? Prince York melamar? Ya Tuhan! Siapa yang akan menjadi penerima kehormatan yang begitu besar? Wanita ini pasti sangat diberkati karena Prince York melamarnya di tempat seperti itu. Autumn Reyes dan Amelia sangat terkejut. Dia begitu baik pada wanitanya. Bahkan Mandy pun terkejut. Harvey tercengang. Bagaimana aku tidak tahu tentang Prince York yang ingin melamar seseorang? 784. Tatapan orang banyak beralih ke Harvey York dengan cepat setelah mendengar itu. Amelia Garza berkata dengan tawa dingin. "Mandy, suamimu menarik. Dia berbicara seolah-olah dia adalah Prince York." Autumn Reyes tertawa dengan nada dingin dan berkata, "Aku mendengar bahwa dia juga menyebut dirinya sebagai kepala instruktur SWAT camp pada beberapa kesempatan, dan sekarang dia adalah Prince York. Apakah dia orang idiot? Mengapa dia membayangkan hal-hal yang tidak praktis setiap hari?" Mandy Zimmer memelototi Harvey dengan dengki dan berkata, "Aku tahu seharusnya aku tidak membawamu." Menyemburkan omong kosong di depan Amelia Garza dan yang lainnya.
Ini hanya memalukan. Harvey terdiam. Saya tidak tahu kepada siapa saya melamar. Dari mana semua berita ini berasal? Felix Howard memandang Harvey dengan ejekan dan kemudian dengan bangga berkata, Mandy, Ibu, Amelia. Apa yang aku katakan bukan hanya rumor. Ada bukti yang pasti dan orang-orang yang bekerja di perusahaan mulai mengantre karena ini. Jadi, apakah kalian tahu wanita yang akan dilamar Prince York? Semua orang sangat gembira. Bagaimanapun, itu adalah gosip yang cukup besar. Mandy juga dipenuhi rasa ingin tahu. Keluarga Zimmer dan Prince York telah berinteraksi cukup lama, tetapi dia belum pernah melihat pria itu sampai saat itu. Itu sebabnya dia ingin tahu siapa yang dia usulkan. Bagaimana dia bahkan tidak tahu. Felix sengaja melihat sekelilingnya, lalu dengan bangga berkata, kalian semua harus tahu tentang orang ini. Dikatakan bahwa kandidatnya adalah salah satu putri Zimmer. Prince York bahkan meminta seseorang untuk mengirim hadiah kepada mereka sebelumnya. Tapi York belum diintegrasikan oleh Prince York pada waktu itu. Itu sebabnya dia belum melamar secara resmi. Tapi kali ini, dia mungkin melakukannya secara resmi. Apa? Salah satu putri Zimmer. Mandy terkejut luar biasa. Tapi memikirkan kembali, tidak diragukan lagi ada hal seperti itu. Mungkin itu Cynthia. Mandy Zimmer gemetar dalam pidatonya. Dia bertingkah pada saat itu. Adik perempuannya masih di sekolah, bisakah Prince York tidak menunggu beberapa tahun lagi? Dan setelah mendengar ini, Harvey benar-benar terdiam. Hadiah itu hanyalah sebuah ujian yang dilakukan oleh York padanya saat itu. Bagaimana berita seperti ini menyebar? Tanpa pikir panjang, Harvey keluar dan menelepon Yvonne Xavier. Apa rumor yang terjadi tentang aku yang mencoba melamar seseorang? CEO, aku hanya ingin memberitahumu. Aku tidak tahu mengapa orang luar tiba-tiba menyebarkan berita tentang kamu mengirim hadiah ke keluarga Zimmer. Mereka juga sangat meyakinkan, mengatakan bahwa kamu akan melamar salah satu putri Zimmer dalam 3 hari di upacara tersebut. Aku masih melacak sumber rumor itu, tapi aku belum mendapatkan petunjuk. Di seberang telepon, Yvonne terdengar cemas. Tidak peduli siapa yang melakukan ini, tujuan mereka sederhana, menimbulkan kehebohan pada upacara integrasi aset. Mereka bahkan berencana untuk mengekspos identitas Prince York untuk selamanya. Harvey mengerutkan kening. Seberapa jauh rumor itu menyebar? Aku khawatir bahkan lingkaran sosial atas baku tahu tentang ini. Jawab Yvonne. Harvey menarik napas dalam-dalam, lalu mendapat wahyu. Kirim orang untuk memberitahu Zimmer. Katakan pada mereka bahwa aku akan melamar istriku di tempat itu 3 hari kemudian. Tentu saja. Yvonne tidak akan berani menanyainya lagi. Bab 785. Bakwood, di rumah keluarga Zimmer. Kakek Zimmer sedang duduk di singgasana besinya, menangis terseduh-seduh. Para dewa telah melindungi kita. Aku pikir Simon Zimmer dan Lilian Yates akan menggunakan keluarga Yates untuk naik pangkat dan Zimmer akan diinjak-injak. Aku tidak berpikir bahwa kita akan memiliki kesempatan untuk membalas. Anggota keluarga yang lain mendengar itu dan mulai bertengkar sekeras penggorengan. Kakek, apa kabar baiknya? Zack Zimmer bertanya dengan cemas karena dia belum mendapat kabar. Kakek Zimmer segera melemparkan isi teleponnya ke televisi di aula. Semua orang terkejut setelah mereka secara naluriah melihat umpannya. Prince York dari Sky Corporation akan melamar wanitanya dalam 3 hari di upacara integrasi aset. Dan wanitanya berasal dari Zimmers. Zack Zimmer mulai gemetar setelah melihat berita itu. Kakek, mereka berbicara tentang keluarga Zimmer. Apakah mereka membicarakan kita? Tentu saja. Mengapa tidak? Apakah kau lupa? Bahkan villa tempat kita tinggal sekarang adalah hadiah dari York ketika kita pertama kali datang ke Bakwood. Sekarang kita dapat mengonfirmasi bahwa orang yang mengirim hadiah sebelumnya adalah Prince York sendiri. Aku pikir semuanya akan dibiarkan tidak terselesaikan, tetapi ada cahaya di ujung terowongan. Suara Zack bergetar tanpa henti. Kakek, apakah Prince York mengungkapkan kepada siapa dia akan melamar?
Zack sangat ketakutan saat itu. Dia sudah berspekulasi targetnya adalah Mandy atau Cynthia Zimmer. Kakek Zimmer kemudian secara misterius berkata, "Aku telah meminta seseorang untuk menanyakan hal ini. Seharusnya ada berita yang segera kembali." Begitu dia selesai berbicara, teleponnya mulai berdering. Setelah mengangkat panggilan, dia kemudian dengan bersemangat berseru. Prince York mengatakan bahwa targetnya baru berusia 23 tahun, dan dia mengatakan kepada kami untuk tidak salah paham. Apa? 23 tahun. Semua Zimmer langsung mengerti. Hanya ada dua anak perempuan dalam keluarga yang berusia 22 tahun, Mandy Zimmer dan Queen Zimmer. Mandy Zimmer sudah memiliki kotoran untuk seorang suami. Meskipun ada desas-desus tentang dia menjadi wanita Prince York secara rahasia, bagaimana dia diam-diam melamar seorang wanita pada kesempatan semacam itu? Mengesampingkan Mandy Zimmer, satu-satunya kemungkinan adalah Queen Zimmer. Queen berdiri di tengah kerumunan pada saat itu. Wajahnya merona merah seperti strawberry. Dia kemudian berkata dengan wajah penuh kebanggaan. Ketika keluarga York memberikan hadiah saat itu, mereka bahkan mengatakan bahwa itu untuk Mandy. Sekarang kita semua tahu siapa itu. Sayang sekali dia tidak ada di sini hari ini. Queen menunjukkan rasa kasihan di wajahnya. Mandy pergi ke Half Moon Bay pagi-pagi sekali dan tidak hadir. Jika tidak, dia siap menertawakan Mandy dengan kasar. Pada saat itu, semua orang mulai mengolesinya. Queen, sepertinya kamu adalah harapan dan impian Zimmer. Benar, kamu akan menjadi nyonya rumah di masa depan. Jangan lupakan kami kerabat yang malang ketika kamu akhirnya naik pangkat. Queen Zimmer tersenyum dan berkata, "Aku putri keluarga Zimmer. Aku tidak akan pernah melupakan cinta dan perhatian yang telah diberikan keluarga kepadaku, apapun yang terjadi. Zack, aku akan memberi tahu suamiku bahwa CEO perusahaan Zimmers perlu diganti setelah upacara. Mandy tidak layak untuk posisi itu." Zack melompat sambil menutupi wajahnya ketika dia mengerti persis apa yang diisyaratkan Queen. "Queen, kamu benar-benar cantik dan berbakat. Kamu memutuskan apa yang terjadi pada Zimmer di masa depan. Aku, sebagai CEO, harus mendengarkanmu juga." Queen merasa bangga setelah mendengar itu. Dia tidak berpikir bahwa berkah seperti itu akan jatuh ke pangkuannya. Bab 786. Di Half Moon Bay. Ketika Harvey York kembali dari panggilan telepon, Mandy Zimmer sudah selesai check-in. Harvey tidak mengatakan apa-apa lagi setelah menatap mata Mandy dalam-dalam. Dalam 3 hari, dia akan memberinya kejutan. Di kamar hotel, Autumn Reyes mengerutkan kening pada saat itu. "Amelia, Felix. Ketika Bibi Lilian memberiku tugas ini sebelumnya, aku masih bertanya-tanya apakah ini terlalu kejam atau tidak. Sepertinya dia benar. Menantunya memang hanya kotoran. Satu-satunya cara bagi Mandy untuk mendapatkan kebahagiaannya adalah dengan memaksanya keluar dari Zimmer. Ah, Felix. Menurut rencana, kamu lebih baik mengiritasi kotoran secara menyeluruh. Yang terbaik adalah menggoreng otaknya dan membuatnya melakukan sesuatu yang tidak rasional." Felix Hauer tersenyum lebar. "Ibu, jangan khawatir. Bagaimanapun, tugas ini adalah rencana Nenek Yates. Hubungan kami dengannya agak berkarat akhir-akhir ini. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk melakukannya dengan baik di depannya. Tapi, Harvey hanyalah kotoran. Tidak apa-apa jika dia tidak memiliki bakat apapun. Dia juga sangat egois. Aku bahkan tidak tahu apa yang baik tentang pria seperti ini." Mandy juga enggan menyerahkannya. Felix menjadi sangat pahit begitu dia mulai membicarakan hal ini. Mandy terlihat lebih memukau dari seorang selebriti, dengan tubuh yang terlihat lebih baik dari beberapa model internasional. Dia juga seorang CEO sebuah perusahaan. Bagaimana bisa seorang wanita cantik seperti dia bahkan terlihat kotor seperti Harvey? Tidak ada cara untuk mengetahuinya. Amelia Garza tersenyum dan berkata, "Jika kotoran ini bisa menjadi suami Mandy, apalagi yang masih perlu kita lakukan? Tapi kita masih harus berterima kasih pada kotoran.
Tanpa dia, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk mencapai sesuatu di depan Nenek Yates. Autumn Reyes juga tertawa. Ah, Felix. Setelah ini, kamu akan mendapatkan pengakuan dari Nenek Yates dan juga memiliki peringkat tinggi di Sky Corporation. Aku akan bergantung padamu untuk menikmati sisa hidupku dalam kemuliaan dan kekayaan. Felix Howard tersenyum dan menjawab. Ibu, yakinlah. Keluarga Howard akan menjadi keluarga kaya di masa depan juga. Bahkan mungkin kesempatan untuk menjadi semacam keluarga kelas 2 atau kelas 1. Ini adalah ambisi Felix Howard. Dia masih menggunakan keluarga Yates sebagai batu loncatan dan bahkan bekerja untuk Prince York. Tetapi dia berpikir bahwa jika dia punya kesempatan, dia juga bisa naik pangkat dan membesarkan keluarga lain di Bakwood. Kamu memang memiliki bakat asli, Felix. Autumn Reyes berseri-seri penuh kegembiraan. Dia senang memikirkan tontonan ketika Lillian dan suaminya akan tiba. Tujuannya adalah untuk menyerang Harvey. Tapi itu bagus untuk mengambil kesempatan dan mengejek sepupu bahwa dia telah bersaing sejak kecil. Dini hari, keesokan harinya. Sebuah Rolls-Royce berhenti di pintu masuk Half Moon Bay Hotel. Semua orang tahu bahwa mobil itu milik keluarga Ray. Keluarga Ray paling banyak adalah keluarga kelas 2, tetapi mereka adalah bos Half Moon Bay. Pemimpin tirani yang mengawasi wilayah. Hanya keluarga yang memiliki Rolls-Royce di seluruh Half Moon Bay. Itu sebabnya orang-orang di hotel penasaran ketika melihat mobil diparkir di luar. Mobil yang datang berarti Ray Hart sedang dalam perjalanan karena perintah keluarga Ray. Karakter terkemuka macam apa yang datang ke Half Moon Bay yang membutuhkan Ray Hart untuk datang menjemput secara pribadi. Akhirnya, di bawah tatapan orang banyak yang bersemangat, seorang pemuda yang sangat berhati-hati masuk ke dalam mobil. Tokoh besar seperti Ray Hart keluar dari mobilnya dan membukakan pintu untuknya. Semua orang di sekitar terkejut melampaui kepercayaan. Dan membukakan pintu untuknya. Semua orang di sekitar terkejut melampaui kepercayaan. Bab 787. Ini siapa juga? Ray Hart membukakan pintu untuknya. Dia bahkan tidak setua itu. Sepertinya dia berusia 20-an. Apakah dia begitu luar biasa? Sepertinya dia bangsawan di Bakwood. Dia mengagumkan. Hotel sudah ramai, semua orang di sana bergosip tanpa henti. Beberapa orang usil bahkan mengambil gambar dan mengunggahnya di internet. Di dalam mobil, Ray Hart membungkuk dan wajahnya penuh kegembiraan dan kekaguman. Legenda hidup yang duduk di mobilnya memang menjadi berkah bagi seluruh keluarga. Bahkan pengemudinya kaget tak percaya. Banyak bos dan pejabat pemerintah yang datang ke Half Moon Bay bahkan tidak bisa bertemu dengan Ray Hart meskipun mereka mau. Mereka biasanya menghormati dia juga. Mereka tidak akan berani melakukan sesuka mereka. Tetapi di depan pemuda ini, Ray Hart sangat berhati-hati. Pengemudinya bahkan tidak bisa membayangkan identitas yang dimiliki pria itu. Ahem. Ray Hart berdeham segera setelah dia akan berbicara. Tuan York. Ray Hart cepat, dan dia dengan hormat melanjutkan pidatonya. Sudah hampir setahun sejak aku bertemu denganmu secara langsung. Aku senang bisa menerima telepon darimu. Kamu melakukannya dengan baik untuk dirimu sendiri, bahkan mendapatkan Rolls-Royce untuk dirimu sendiri. Ray Hart membuka kaca privasi di Rolls-Royce, lalu berkata tanpa kendali atas dirinya sendiri. Itu semua karena berkat kamu. Jika bukan karena kamu, aku paling-paling akan menjadi anak kaya dari keluarga kelas 2 yang hanya mencari makanan sambil menunggu untuk mati. Kamu telah mengubah nasibku sepenuhnya. Aku hanya memberimu platform, itu adalah kemampuanmu bahwa kamu akan bergantung pada apakah kamu melakukannya dengan baik atau tidak, tetapi sejujurnya, aku senang untukmu. Kata Harvey York sambil tertawa. SWAT camp saat itu adalah tempat bagi anak-anak kaya untuk membuang uang mereka. Setelah mengambil alih posisi kepala instruktur, dia memberi anak-anak kaya serangkaian regimen pelatihan darah besi. Melihat ke belakang, dia telah melakukan hal yang benar. Para prajurit yang masih di militer semuanya veteran.
Orang-orang yang dibebaskan dari KAM semuanya memiliki prestasi sendiri. Dia merasa senang. Kami semua diajar olehmu. Bagaimana mungkin kami bisa mempermalukanmu? Kata Reinhardt. Tidak buruk. Aku telah menyiapkan sesuatu di Bakwood baru-baru ini. Ethan Hun dan Tyson Woods bekerja di bawahku. Jika menurutmu tempat kecil seperti Half Moon Bay tidak memuaskanmu, kamu bisa datang mencariku di Bakwood. Harvey memberikan tawaran itu karena Reinhardt pantas dengan apa yang dia lakukan. Dia juga salah satu pengawalnya saat itu. Harvey tidak memiliki banyak pria yang mampu baru-baru ini, dia mungkin bisa memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya. Reinhardt hampir menangis setelah mendengar ini. Jika mereka tidak ada di dalam mobil, dia akan berdiri hanya untuk memberi hormat padanya. Bicaranya tidak jelas saat itu. Terima kasih, Kepala Instruktur. Terima kasih telah memberiku kesempatan ini. Ingat, panggil saja aku Tuan York saat kita di luar. Jangan sampai terpeleset. Kata Harvey dengan tenang. Dia tidak perlu berpidato kepadanya tentang hal-hal lain. Mereka adalah saudara dari SWAT Camp, kemampuan dan loyalitasnya tidak perlu diragukan lagi. Baiklah, mari kita bicara bisnis. Aku harus meminjam mobil darimu untuk menjemput mertuaku. Bagaimana aku bisa mengambilnya ketika kamu membawa Rolls-Royce? Harvey menghela nafas panjang. Jika dia mengemudikan mobil untuk menjemput mereka, dia bisa membuat Mandy dan Cynthia Zimmer langsung pingsan. Aku akan segera mengaturnya kembali. Kata Reinhardt cemas. Tidak perlu, aku hanya akan memberitahu Mandy untuk menjemput yang lain. Harvey kemudian mengirim pesan ke Mandy. Mandy merasa tak berdaya setelah menerima pesan tersebut. Harvey bahkan tidak bisa melakukan hal sepele ini. Aku harus menjemput yang lain dari stasiun. Bab 788. Di lobi hotel. Autumn Reyes dan keluarganya sudah menunggu di lobi. Kedua keluarga yang makan malam bersama adalah inti dari masalah ini. Felix Howard sedang mengatasi kebosanan dengan menggulirkan ponselnya. Dia tiba-tiba menggulir ke arah berita, lalu berkata sambil tercengang. Sepertinya kita melewatkan tontonan hari ini. Reinhardt dari keluarga Hart di Half Moon Bay datang ke hotel untuk menjemput seseorang. Sepertinya ada tokoh besar yang masuk ke hotel. Aku ingin tahu apakah kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu kapan-kapan. Reinhardt memiliki status yang sangat tinggi di seluruh Half Moon Bay. Semua orang di sini pasti tahu tentang dia. Autumn Reyes dan Amelia Garza terkejut luar biasa mendengar bahwa tokoh besar seperti itu sedang menjemput seseorang atas kemauannya sendiri. Mereka semua berkumpul untuk melihat gambar berita di telepon. Ini adalah tokoh besar yang legendaris, bahkan Reinhardt perlu membukakan pintu untuknya. Ini gila. Felix Howard menunjukkan kekaguman yang luar biasa. Reinhardt adalah bos Half Moon Bay. Untuk seseorang seperti itu untuk mengambil, dan membuka pintu untuk orang lain adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Apa yang kalian semua bicarakan? Kenapa kalian semua begitu pusing? Simon Zimmer dan keluarganya datang secara kebetulan. Autumn Reyes memandang keluarga itu, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke telepon dan menemukan sebuah ide. Dia kemudian berkata dengan penuh kebanggaan. Simon, Lilian. Waktu yang tepat. Ayo kemari. Kemari dan lihatlah. Ini bos Half Moon Bay, Reinhardt, pernah dengar tentang dia. Dia dan Felix bertemu beberapa kali, dan mereka dianggap berteman baik satu sama lain. Ini benar-benar gertakan. Wajah Felix memerah pada saat itu, ibu mertuanya berlebihan dengan gertakannya. Bagaimana mungkin pria seperti ini berteman dengannya? Tapi untungnya Simon Zimmer dan keluarganya tidak mengenal pria itu. Tidak ada cara baginya untuk diekspos. Itu sebabnya dia tidak menyangkalnya dan malah memberikan senyum yang sangat malu-malu. Wajah Simon dan keluarganya berubah menjadi gelap gulita pada saat itu. Mereka harus melihat telepon untuk menghormati yang lain. Mandy Zimmer juga melirik telepon. Dia tidak peduli dengan Reinhardt, tetapi dia membeku ketika dia melihat siluet pemuda itu masuk ke Rolls-Royce.
Waktu pemuda itu masuk ke mobil sama seperti saat Harvey ingin dia menjemput yang lain. Apakah itu kebetulan? Selain itu, siluet pada gambar tampak mirip dengan perawakan Harvey. Setelah melihat Mandy yang membeku, Autumn Reyes merasa bangga. Dia berpikir bahwa dia telah menenangkannya dan tugasnya hampir selesai. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, orang-orang ini terlihat tinggi dan perkasa, tetapi mereka adalah orang-orang baik secara pribadi. Mereka bahkan mentraktir kami makan sebelumnya. Jika ada kesempatan, aku akan memperkenalkan kalian kepada mereka kapan-kapan." Setelah mendengar ini, Felix yang dicadangkan sebelumnya juga membeku. Dia dengan cepat memotongnya dan berkata, "Ibu, omong kosong. Tokoh besar seperti Tuan Rai sangat sibuk. Bagaimana dia bisa keluar dan bertemu mau tak mau? Kembalikan ponselku." Autumn Reyes menatap Felix dengan tajam. Apakah dia tidak melihat bahwa aku menggunakan situasi untuk menekan Harvey? Bahwa aku menambah tekanan pada Mandy? Beraninya dia memotongku. Dia dengan santai melemparkan telepon kembali ke Felix, lalu memikirkan sesuatu dan tersenyum. "Benar, Mandy. Di mana suami menumpangmu? Kemana dia pergi? Dia tidak akan berani melihat kita kan?" Tapi benar, Felix sangat berbakat, itu normal untuk merasa malu dengan kemampuan suamimu di depan menantuku tersayang. Bab 789. Simon Zimmer dan Lilian Yates menatap Mandy Zimmer, dengan sedikit marah setelah mendengar Autumn Reyes bertanya tentang menantu mereka. "Kemana perginya kotoran itu?" Mandy Zimmer kembali sadar dan menjawab. "Ada kemacetan lalu lintas ketika dia datang untuk menjemput kalian semua. Dia seharusnya sudah setengah jalan sekarang. Aku pikir dia hampir kembali." "Itu bagus kalau begitu. Aku pikir dia sudah lari ke suatu tempat." Autumn Reyes merasa nyaman saat dia bertukar pandang dengan Lilian Yates pada saat yang sama. Keduanya memiliki ide yang sama dalam situasi ini. Dan itu menggunakan Felix untuk menekan Harvey. Yang terbaik adalah membuatnya malu luar biasa dan meninggalkan Mandy sendiri. Kemudian di sore hari, keluarga Zimmers dan Autumn minum teh sore bersama. Autumn Reyes sangat antusias ketika Harvey datang, ekspresi wajahnya benar-benar berbeda dari hari sebelumnya. Harvey bingung dengan pemandangan itu. Apakah dia berubah begitu Simon dan Lilian datang? Amelia Garza berdeham pada saat itu dan mengangkat secangkir teh. "Harvey, ku dengar Mandy bilang kau tidak punya pekerjaan dan kau hanya bermalas-malasan di rumah, mencuci pakaian, dan memasak makanan." "Itu benar," kata Harvey dan terkekeh. "Itu tidak baik. Pria harus punya karir sendiri untuk disebut pria kan?" jawab Amelia. "Istriku sangat mahir. Aku tidak khawatir tentang makanan atau pakaian. Aku tinggal di daerah paling mewah di seluruh Bakwood. Apa yang tidak baik tentang itu?" Harvey beralasan. Setelah mendengar pidato setengah mengejek Harvey, Amelia langsung mengerutkan kening. Tidak heran Lilian dan keluarganya telah memikirkan ide untuk mengusir pria ini dari rumah. Bagaimana bisa pria seperti ini begitu tak tahu malu? Bagaimana dia bisa mengatakan sesuatu yang begitu tidak menjanjikan seperti ini? Benar-benar memalukan. Bagaimana mungkin seorang wanita luar biasa seperti Mandy bahkan menikahi sekantong sampah yang tidak berguna seperti ini? Aku tidak bisa membungkus kepalaku dengan ini. Oh, Harvey. Kau tidak bisa hanya mengatakan itu. Bahkan jika kau suka disimpan, apakah kau sudah mempertimbangkannya? Meskipun Mandy adalah seorang CEO, pada kenyataannya, dia hanya bekerja di bawah Sky Corporation. Siapa yang tahu kapan dia akan dipecat? Lagi pula itu bukan karirnya. Ketika hari itu tiba, siapa yang akan menjagamu? Amelia Garza memberikan pidato yang sungguh-sungguh dengan ekspresi tulus di wajahnya. Dia kemudian membalikkan pembicaraan dan terus berbicara. "Kau harus belajar lebih banyak dari Felix. Dia adalah manajer departemen Sky Corporation. Akan mudah baginya untuk mendapatkan ribuan dolar per tahun. Dan selain itu, dia berencana untuk melakukan bisnisnya sendiri ketika dia telah mengumpulkan sumber daya dan koneksi yang cukup. Membuat keluarga kaya sendiri.
Jika dia sama denganmu, aku akan segera menendangnya keluar dari gerbang. Jika seorang pria tidak memiliki kemampuan apapun, mengapa aku bahkan menahannya? Ini sangat tidak menyenangkan. Tentu saja, dia tidak hanya mengejek Harvey, tetapi dia juga mengisyaratkan Mandy bahwa suaminya tidak berguna baginya. Harvey menghela nafas. Seorang manajer departemen dari perusahaannya bahkan bisa pamer di depan dirinya sendiri pada saat-saat seperti itu. Tapi Harvey tidak marah karena menghormati istrinya. Dia tersenyum dan menjawab, ribuan dolar setahun itu banyak. Ini benar-benar jumlah yang luar biasa untuk keluarga biasa. Untuk melakukan bisnis sendiri, ekonomi di negara ini tidak sebaik dalam 2 tahun terakhir. Aku sarankan kamu memperlambatnya untuk saat ini. Ih, dari mana kau tahu tentang ekonomi bisnis? Pernahkah kau melihat terlalu banyak acara TV? Amelia terdiam. Harvey York memang tidak memiliki bakat lain selain membual tentang badai. Harvey tertawa tanpa berusaha menjelaskan lebih jauh. Dia tidak puas setelah melihat dia begitu riang. Dia tidak memiliki reaksi apapun bahkan setelah pidato yang panjang. Bahkan jika dia tidak bersalah, dia setidaknya harus merasakan kekaguman. Bab 790. Tanpa pikir panjang, Amelia Garza melanjutkan pidatonya. Oh, Harvey. Aku dapat melihat bahwa kau memiliki sedikit pengalaman juga. Tetapi seorang pria tidak dapat memiliki standar setinggi itu tetapi tidak memiliki kemampuan. Begini, Felix mulai melakukan apa yang paling mampu dia lakukan, perlahan tapi pasti mengumpulkan pengalaman. Inilah esensi pria sejati. Kau harus belajar lebih banyak darinya. Kau tidak bisa tidak menjanjikan ini sebagai seorang pria. Aku juga berbicara demi Mandy. Jika kau bahkan tidak memiliki sedikit kemampuan, maka tinggalkan Mandy sesegera mungkin. Jangan sia-siakan seluruh hidupnya. Amelia akhirnya sampai pada intinya setelah berputar-putar panjang. Autumn Reyes melengkapi pidatonya dan berkata, benar, pria harus memiliki kemampuan, atau mereka harus berhenti menyeret orang lain ke dalam air bersama mereka. Apa gunanya seorang pria jika dia tidak memiliki kemampuan dan suka disimpan? Lilian Yates melambaikan tangannya dan berkata, Autumn, berhentilah mengatakan omong kosong. Pria ini mengucapkan mantra pada putriku, dia sudah jungkir balik untuk pria ini. Aku akan mati karena marah cepat atau lambat. Autumn dan Lilian menunjukkan penghinaan dan keterkejutan di wajah mereka. Tujuan utama mereka adalah untuk menekan Harvey dan menarik Mandy kembali ke akal sehatnya. Mandy menunjukkan sedikit ketidakpuasan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi karena mereka lebih tua. Di sisi lain, Harvey York dengan acuh tak acuh menjawab. Bu, Bibi Reyes. Yakinlah. Aku akan belajar banyak dari Felix. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tampak linglung, Lilian merasakan kemarahan yang tiba-tiba mendidih dari dalam. Menurut rencana, bukankah kotoran ini seharusnya merasa sangat bersalah sekarang? Bagaimana dia masih begitu acuh tak acuh? Simon dengan tenang menjawab. Cukup, jangan buang energi lagi untuknya. Wajahnya lebih tebal dari dinding kastil saat ini. Kalian tidak akan melakukan apapun hanya dengan kata-kata belaka, akan ada yang salah jika dia mendengarkan. Simon bersikap belak-belakan. Harvey memandang Mandy, tidak mengatakan sepatah kata pun. Udara terasa dingin saat itu. Lilian dan Autumn telah mempersiapkan banyak hal sebelumnya. Bagaimana menekan Harvey dan memaksanya menceraikan istrinya adalah proses yang sangat linier. Tapi masalahnya adalah Harvey memiliki ekspresi malas dan tidak mampu di wajahnya sepanjang waktu, segera mengganggu rencana mereka. Pada saat ini, Autumn memandang Amelia. Dia kemudian mengangguk dan tersenyum. Benar, akankah kita semua pergi ke pusat perbelanjaan di sore hari? Ada pusat perbelanjaan bebas pajak yang baru dibuka di Half Moon Bay. Barang-barang yang mereka jual semuanya adalah barang-barang mewah bermerek internasional. Secara alami, Amelia bersiap untuk menekan Harvey lebih banyak lagi dengan berbelanja. Mandy tidak terlalu tertarik sejak awal. Dia hanya menggelengkan kepalanya setelah mendengar itu.
Amelia, bukankah kalian semua di sini untuk bepergian? Haruskah kita berjalan-jalan di pantai saja? Apa bagusnya pantai? Ini lembab dan hangat. Ayo belanja, Mandy. Seru Amelia dengan semangat. Felix Howard melanjutkan pidatonya dan berkata, "Mari kita tunggu sampai besok untuk pergi ke pantai. Ayo pergi ke mall hari ini. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, jika kamu melihat sesuatu yang kamu sukai dan Harvey tidak mampu membelinya. Aku bisa memberikannya padamu, Mandy." "Mandy, dia sudah mengatakan bagiannya. Pergi saja dan temani sepupumu," Lilian memerintahkan. Menggunakan belanja sebagai cara untuk menyerang Harvey adalah salah satu langkah penting yang harus diambil. Bagaimana mereka bisa membiarkan Mandy menginap di hotel? Mandy menghela napas. Dia tidak lahir kemarin. Dia merasakan permusuhan yang dipendam Autumn dan yang lainnya terhadap Harvey. Itulah mengapa dia berusaha mencegah situasi menjadi lebih buruk. Tetapi dia tidak berpikir bahwa ibunya akan membantu mereka.